Selamat pagi suster, frater, dan ibu bapak yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-26, sekaligus ini 1 Oktober adalah pembukaan bulan Rosario, sekaligus juga pembukaan bulan misi. Kita mendapatkan bacaan Injil dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Ini menarik, konteksnya adalah Yesus berhadapan dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Lalu Yesus bercerita, ada orang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kepada anak yang sulung, ayahnya berkata, "Anakku pergi kerja pada kebun anggur hari ini." Lalu jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu kepada anak yang kedua juga berkata yang sama, "Anakku, pergilah, bekerjalah di kebun anggur." Anak yang kedua itu bilang, "Aku tidak mau." Tapi lalu akhirnya menyesal dan pergi. Lalu bertanyalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Siapakah di antara anak-anak itu yang melakukan kehendak Bapa?" Lalu mereka menjawab, "Yang terakhir atau yang kedua." Lalu Yesus tidak mengatakan, "Iya benar," nggak mengatakan gitu. Tapi Yesus langsung berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan Allah. Sebab ketika Yohanes datang dan mengajarkan jalan kebenaran, kamu menolaknya." Kamu itu yang dimaksud adalah para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sementara ketika Yohanes mewartakan itu kepada para pemungut cukai dan perempuan pelacur, mereka percaya. Kamu ini ya telah melihat tetapi nggak menyesal dan juga tidak percaya. Coba bayangkan Yesus berani berkata begitu kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Saya tidak tahu kalau kita kontekskan saja pada cerita yang pertama tentang anak yang pertama dan kedua, kita ini termasuk anak yang pertama atau kedua? Halo? Kalau yang pertama tuh berkata, "Baik Bapak," tapi tidak melaksanakan. Kalau yang kedua, nggak mau tapi menyesal dan melaksanakan. Jadi yang pertama atau kedua? Yang Kur lebih jujur, maunya yang kedua, tapi seringnya yang pertama gitu. Maka dalam pergaulan sehari-hari kita itu mengenal kata-kata ini, misalnya omong doang. Jadi ngomong iya tapi enggak jalanin. Kita juga kenal istilah NATO, no action talk only. Jadi cuma ngomong tapi enggak action, enggak jalanin. Kalau dalam budaya Jawa itu sering kata yang muncul adalah canggih, cangkeme enggak nggih, nanging boten kepanggih, gitu. Iya tapi enggak melaksanakan juga. Kalau ada istilah-istilah seperti ini, berarti memang betullah apa yang diceritakan Yesus. Ada tipe anak pertama yang berkata iya tapi nggak melaksanakan. Saya kira di keluarga Bapak Ibu yang merasa punya anak, pasti tipe anak juga beda-beda. Pasti ada yang seperti anak pertama, ada yang seperti anak kedua. Tapi kalau boleh memilih, mungkin anak yang ketiga udah mengatakan iya tapi melaksanakan, gitu kan? Nah itu nggak ada dalam pilihan ini.
seringkali perkataan kita itu tidak sesuai dengan tindakan kita atau tidak satu bahasa. Harusnya kalau iya, ya akhirnya muncullah pelaksanaan iya juga. Kalau enggak, ya muncul pelaksanaan tidak atau tidak melaksanakan. Itu lebih konsekuen gitu ya. Tapi ini seringkali yang terjadi adalah demikian. Maka ini kritik bukan hanya untuk imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, tapi kritik ini juga berlaku untuk kita semua, Anda dan saya. Dalam sebuah acara liturgi perkawinan, saya selalu bilang kepada calon pengantin, yang paling penting dalam urutan liturgi perkawinan itu adalah janji perkawinan. Maka janji perkawinan itu harus 4D. 1. Dihafalkan. 2. Dimengerti. 3. Diucapkan pada hari H. 4. Ini yang paling susah, dilaksanakan seumur hidup. Itu di depan altar Tuhan loh, dia mengucapkannya. Ada saksi, ada orang tua, ada keluarga, sahabat dan kenalan. Itu pun kadang apa yang diucapkan tidak dilaksanakan. Maaf loh, saya nggak nikah, tapi saya hafal janji perkawinan. Tapi saya nggak melaksanakan karena nggak ada pasangannya juga. Atau Anda menghendaki demikian? Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, yang penting adalah action, bukan sekedar janji. Jangan sampai gitu ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji. Itu lirik lagu dangdut. Jadi jangan sampai kita mengingkari sendiri apa yang telah kita katakan. Kan kalau lagunya itu dalam liturgi kita yang sering kita dengar, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah, yang paling penting adalah yang berbahagia itu bukan hanya yang mendengarkan, tapi yang tekun melaksanakan. Maka action atau pelaksanaan atau melaksanakan apa yang telah kita katakan itu harusnya menjadi semangat kita, dan itu adalah amanat Injil pada hari ini. Maka mungkin pantun kecil ini bisa meringkas renungan kita dan memperjelas. Kalau bagus bilang, jika kita ke rumah makan, janganlah lupa makan ikan. Jika kita sanggup mengatakan, janganlah lupa melaksanakan. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.